Om Swastiastu. Hai semua, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Desa Nyoma Srinadi, NIM 2323071011. Saya mahasiswa S2 Pendidikan IPA, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai teknologi rekayasa genetika dan bioteknologi. Yang pertama yaitu pengertian dari teknologi rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan suatu rangkaian metode yang canggih dalam perincian, akan tetapi memiliki sifat yang sederhana dalam hal prinsip, sehingga memungkinkan dilakukan pengambilan gen atau sekelompok gen dari sebuah sel dan mencampurkan gen atau sekelompok gen tersebut pada sel lain, di mana gen atau sekelompok gen tersebut mengikat dirinya sendiri dengan gen atau sekelompok gen yang sudah ada dan bersama-sama menanggung reaksi biokimia dari sang penerima. Terdapat beberapa macam teknologi rekayasa genetika. Yang pertama yaitu isolasi DNA. Adapun prinsip dari isolasi DNA ini yaitu memisahkan DNA kromosom atau DNA genom dari komponen-komponen sel lain. Yang kedua yaitu membran sel ini dilisis dengan menambahkan deterjen untuk membebaskan isinya. Kemudian pada ekstrak sel tersebut ditambahkan protease yang berfungsi untuk mendegradasi protein. Dan yang terakhir yaitu ada RNase yang berfungsi untuk mendegradasi RNA sehingga yang tersisa adalah DNA saja. Yang kedua yaitu ada isolasi DNA plasmid. Prinsipnya yaitu DNA plasmid ini merupakan wadah yang digunakan untuk cloning, yaitu cloning gen, sehingga DNA plasmid harus dipisahkan dari DNA kromosom. Yang kedua yaitu DNA plasmid mempunyai ukuran yang jauh lebih kecil daripada DNA kromosom. Yang ketiga ada metode PCR atau polymerase chain reaction. Adapun prinsipnya yaitu merupakan suatu teknik perbanyakan atau pemotongan DNA secara in vitro pada daerah spesifik yang dibatasi oleh dua buah primer oligonukleotida. Selanjutnya, primer yang digunakan sebagai pembatas daerah yang diperbanyak adalah DNA untai tunggal. Adapun tahapannya yaitu denaturasi, penempelan primer, dan reaksi polimerisasi. Yang keempat ada reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR yang merupakan bagian dari proses PCR pada umumnya, namun memiliki perbedaan dengan PCR yang biasa, yaitu pada proses RT-PCR ini berlangsung dengan satu siklus tambahan, yaitu adanya perubahan RNA menjadi cDNA atau komplementari DNA. Selanjutnya ada metode deteksi produk PCR yang merupakan PCR yang ditambahi dengan suatu tahap akhir yang bertujuan untuk memvisualisasikan produk PCR serta bertujuan untuk mengetahui ukuran dari produk PCR itu sendiri. Yang keenam ada namanya metode sequencing DNA, merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui urutan basa DNA. Selanjutnya ada teknik hibridisasi, merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui urutan asam nukleat yang komplemen untuk berikatan satu sama lain. Yang terakhir ada namanya metode analisis restriction fragment polymorphism atau disingkat RFLP, merupakan daerah non-coding yang mana lebih banyak terdapat mutasi dibandingkan di daerah gen, karena mutasi ini tidak berpengaruh terhadap sel, jaringan, organ, dan organisme.
Adapun manfaat dari teknologi rekayasa genetika ini pada bidang kehidupan manusia, yaitu pada bidang pangan. Dalam dunia tumbuhan dan hewan, pemilihan bibit-bibit unggul ini bertujuan agar mendapatkan bibit unggul yang mudah, murah, dan telah terjamin kualitasnya dan kesediaan pangannya tetap terjaga. Selanjutnya, pada bidang pertanian, rekayasa genetika ini dimanfaatkan untuk menghasilkan obat pemberantas hama yang tentunya aman dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, pada bidang kedokteran, genetika ini digunakan dalam penanganan penyakit serius yang disebabkan oleh kerusakan organ, karena rekayasa genetika ini digunakan untuk penyembuhan dapat dilakukan dengan cangkok ataupun mencari organ pendonor. Selanjutnya yaitu bioteknologi. Bioteknologi ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan barang maupun jasa untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Nah, terdapat ruang lingkup bioteknologi, ada 5. Ada bioteknologi hitam, yaitu untuk bidang informatika. Ada bioteknologi hijau untuk bidang pertanian. Bioteknologi putih untuk bidang industri yang melibatkan mikroorganisme atau enzim. Yang keempat, ada bioteknologi biru yang bertujuan atau diperuntukkan untuk bidang perairan dan kelautan. Dan yang terakhir ada bioteknologi merah, diperuntukkan untuk bidang medis yang terdiri dari preventif, diagnosis, dan pengobatan. Nah, terdapat macam-macam bioteknologi berdasarkan perkembangannya. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ini merupakan bioteknologi yang teknologinya masih sebatas menyeleksi bahan menggunakan mikroorganisme dan lingkungan untuk mendapatkan suatu produk yang unggul. Nah, contohnya yaitu pembuatan roti dan pembuatan roti. Selanjutnya yaitu bioteknologi modern, yang mana pada bioteknologi modern ini sudah melibatkan manipulasi organisme pada tingkat gen. Oleh karena itu, bioteknologi modern ini memerlukan adanya analisis gen, baik itu berupa DNA maupun RNA. Nah, contohnya yaitu tanaman transgenik, cloning pada hewan, dan lain sebagainya. Nah, adapun penerapan bioteknologi pada berbagai bidang, yang pertama yaitu industri pangan. Teknik bioteknologi ini digunakan untuk merekayasa genetika sehingga menghasilkan produk pangan yang memiliki kualitas yang baik. Yang kedua yaitu pada bidang kesehatan dan farmasi, digunakan untuk menangani penyakit seperti kanker maupun penyakit genetis lainnya. Yang ketiga, pada bidang pertanian dan peternakan, digunakan untuk meningkatkan produksi peternakan melalui rekayasa genetika dan peningkatan efisiensi dan kualitas pangan. Terakhir yaitu pada bidang lingkungan, digunakan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti pemanfaatan spirulina dalam bioremediasi logam berat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait teknik rekayasa genetika dan bioteknologi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dimengerti oleh kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.